Hey there, good morning leaders. Kita akan bicara tentang leadership hari ini. Topik yang saya angkat adalah team alignment. Mungkin banyak orang yang sudah pernah dengar ini, mungkin belum pernah dengar. Tapi basically team alignment ini jarang banget dibahas. Saya tidak, let me put it another way. Saya jarang mendengarkan orang untuk membahas dengan saya atau meminta dengan saya, coach, saya membahas tentang team alignment. Yang sering dibahas berhubungan dengan tim adalah teamwork, bukan team alignment. Nah, ini kenapa kok saya angkat topik ini. Teamwork dan team alignment itu beda skala. Nah, kalau Anda tahu bahwa tim itu adalah sekelompok manusia yang memang membantu Anda mencapai tujuan, kalau dalam bahasa gampang seperti itu. Maka kalau Anda bicara tentang teamwork, maka goal atau tujuannya itu relatif lebih simple. Ya, katakanlah Anda ingin membuat sebuah project goal. Katakanlah Anda ingin menjual dengan target tertentu. Anda ingin mendapatkan persentase keuntungan lebih tinggi. Ini sebuah goal yang Anda setting dengan harapan tim Anda membantu dengan skill dan kemampuan masing-masing. Ini namanya teamwork. Ya, saling membantu. Ya, tim volley, tim renang, tim saya nggak tahu apapun juga ya, tim pingpong. Itu kalau di olahraga ya, tim sepak bola itu teamwork. Nah, kalau team alignment itu skalanya lebih beda. Kalau teamwork itu lebih ke arah goal yang relatif lebih tanda kutip technical dan lebih mudah dicapai dalam waktu singkat. Sedangkan team alignment ini Anda butuh kalau Anda memiliki goal atau visi yang sulit, kompleks, dan long term. Nggak gampang dicapai dalam waktu dekat, minimal tidak bisa dicapai langsung, harus bertahap dan harus ada momentum yang Anda bangun. Itulah kenapa Anda butuh namanya team alignment. So, apa itu team alignment? So, kalau saya tanya kepada Anda ya, kenapa tim itu eksis? Kenapa Anda memiliki tim? Kenapa Anda memiliki anak buah yang bekerja untuk Anda? Maka kemungkinan besar jawabannya adalah sangat teknikal. Oh ya, karena saya butuh accounting, saya butuh marketing, saya butuh sales, saya butuh asisten, PA, dan seterusnya. Which is okay, tapi basic banget. Ya, so hari ini saya mau sharingkan bagaimana Anda seharusnya menjawab pertanyaan kalau orang tanya kenapa Anda membutuhkan tim. Why your team exists? Kenapa tim Anda ada? Nah, team alignment, seperti saya katakan tadi, tujuannya adalah untuk goal yang lebih sulit. Ada 4 area di mana Anda harus align-kan. Ya, yang pertama adalah value. Jadi kalau Anda ditanya, saya butuh tim karena apa? Ya, nomor 1 adalah karena Anda memiliki goal yang lebih sulit, goal yang lebih mulia, goal yang lebih hebat. Misalkan Anda membuka cabang, Anda ingin memiliki visi untuk menguasai 5 kota, atau Anda mempunyai keinginan untuk menjadi pemain terkuat di Indonesia Barat, Indonesia Timur, atau Anda ingin you get my point, ya. Jadi itu visi itu lebih rumit, lebih kompleks, lebih butuh kerja keras dan kerja cerdas. Yang pertama adalah team alignment, nomor 1 adalah value. Nah, value ini apa? Beda dengan skill. Kalau skill itu yang memang letter luck sesuai dengan job desk, katakanlah accounting ya, berarti tujuannya untuk mencatat, finance tujuannya adalah untuk mengatur keuangan. Kalau value itu adalah sesuatu yang Anda tangkap karena dari masing-masing anak buah Anda memiliki kekuatan yang luar biasa. Misalkan dari accounting, job desk-nya adalah untuk mencatat, tapi dia memiliki kemampuan value untuk bersikap teliti dan mencegah fraud. Fraud itu kecurangan, ya. Dia memiliki value untuk bisa menebak dan bisa mengetahui ini ada masalah pasti. Dan dia bisa menunjukkan problemnya di mana, simptomnya apa, dan dia bisa mendeduksikan, seperti kalau kita melihat film Sherlock Holmes ya, detektif mendeduksikan tentang apa yang akan terjadi. Atau marketing, dia tugasnya adalah untuk memasarkan atau membangun leads, membangun database. Tapi dia memiliki kemampuan untuk presentasi dan persuasi. Atau seorang sales, ternyata dia memiliki kemampuan untuk berrelasi dengan pihak-pihak tertentu yang orang lain nggak bisa, hanya dia yang bisa. Itu adalah value, spesifik talent, spesifik kecenderungan, inclination, apapun namanya, yang Anda lihat ada di dalam tim Anda, kemudian Anda kaitkan, Anda jadikan satu seperti sulaman. Get my point ya? Nah, value ini harus dideteksi dari awal, jadi Anda mesti benar-benar tahu tim Anda. You need to understand your team value. Every one of them, setiap orang harus ada. Yang kedua, setelah Anda tahu value, seperti saya katakan di awal, yang kedua adalah Anda harus memiliki goal yang besar, di mana goalnya itu harus menarik buat mereka. Anda nggak bisa bilang cuman masalah, oh ya, mari kita buat perusahaan ini besar supaya saya semakin sukses dan kaya. Minggu lalu, atau 2 minggu lalu, saya agak lupa ya, saya bicara dengan satu perusahaan dan saya tanya, what is your mission, what is your vision, apa visi Anda? Dan ketika beliau sharing kepada saya bilang, Pak, itu kalau saya dengar kelihatannya seperti Anda nih membuat perusahaan supaya membuat Anda kaya.
Loh iya coach, memang iya. Loh iya betul, saya tahu. Tapi kalau Anda sharing itu kepada tim Anda bisa berpikir, kenapa kok you yang kaya Pak? Kenapa kok enggak saya aja yang kaya? Walaupun nggak mungkin diutarakan dan nggak berani diomongkan. Ya, manusia itu unik ya. Ketika Anda memperlakukan mereka sebagai anak buah di mana derajat mereka di bawah mereka, Anda, maka mereka akan lebih gampang tanda kutip berontak. Ya, mereka ingin diperlakukan lebih dari cuma sekedar anak buah. Terutama yang value-nya bagus, yang memiliki kemampuan dan skill yang unik dan nggak bisa orang punya. Ya, mereka they want to be treated, diperlakukan dengan lebih baik. That's the whole point. So, make a goal yang melibatkan mereka. Ya, buatlah goal yang membuat mereka merasa belong, mereka merasa bangga dengan goal itu, mereka merasa bernafsu, berambisi dengan goal itu. Ya, dan mereka mendapatkan juga keuntungan dari mencapai goal itu, bukan cuma uang ya, tapi juga kebanggaan, harga diri, pengakuan dan seterusnya, peningkatan derajat status sosial. You have to put it. Goalnya ini harus jelas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah human being. Pada akhirnya kita kembali ke human being ya. Jadi setiap manusia itu harus diketahui suka nggak sukanya, sifat anehnya, ketidakcocokannya dengan siapa. Ini harus dipastikan supaya nggak bentrok. Karena pada akhirnya kalau Anda memiliki manusia-manusia yang hebat tapi kemudian tidak klop dengan satu sama lain, maka Anda akan memiliki problem. Ini seperti tim Avengers ya. Kalau Anda lihat Avengers ya, movie, bioskop, Anda lihat tim Avengers itu kalau bentrok satu sama lain ya malah bukan align tapi disalign, malah kebukan sendiri, malah berkelahi sendiri, malah kacau. Ya. Jadi nomor 3 adalah pastikan setiap orang memiliki sifat-sifat yang harus Anda tanda kutip kontrol, tapi harus Anda utarakan ya bagaimana sebaiknya supaya mereka nggak berkelahi satu sama lain. And finally penutupnya masih berhubungan dengan manusia yang kita bilang namanya behavior atau tingkah laku. Nah, behavior itu adalah yang kita bilang culture ya, budaya yang Anda mesti settingkan di team alignment. Apa yang acceptable, apa yang diterima, apa yang nggak diterima, budaya apa yang tidak boleh, misalkan nggak boleh A, nggak boleh B, harus C, harus D. Anda mesti tentukan sendiri. Saya pernah bahas ini cukup panjang di vlog beberapa waktu yang lalu tentang budaya. Anda bisa lihat ya budaya itu apa di vlog saya sebelumnya. The point adalah team alignment ini membutuhkan sebuah effort luar biasa dari leadership. In fact, sebetulnya satu-satunya cara saya melihat kualitas seorang leader adalah kalau dia berhasil mengalignkan, menselaraskan timnya mereka menjadi sebuah pasukan super untuk mencapai goal yang sulit dicapai sendirian. Ya, 1 tambah 1 tidak sama dengan 2. Kalau tim alignment 1 tambah 1 sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 2000 dan seterusnya. Unlimited. The value goes really high kalau Anda bisa mengalignkan tim Anda. Gampang coach? Susah. Karena itu Anda perlu belajar jadi leader yang lebih baik. Alright guys, that's it. Semoga bermanfaat. I'll see you tomorrow. Bye bye.